terjadi pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh. Ditengarai pertemuan kali ini membahas langkah-langkah koalisi untuk menghadapi pemilu 2024. Bila ternyata Surya Paloh masuk ke kubu Gerindra, maka ia akan mempersulit langkah Anies Baswedan untuk ikut pencapresan pada tahun 2024. Karena Anies kekurangan dukungan dari parpol yang harus memenuhi syarat presiden threshold. Sampai sejauh ini hanya PKS yang terang-terangan mendukung Anies, tapi perolehan suara di parlemen PKS hanya 9-9%. Sementara Partai Demokrat belum menunjukkan minat untuk mendukung Anies Baswedan. Bahkan Demokrat meminta syarat bila Anies mau dapat dukungan darinya, maka harus masuk sebagai kader Demokrat dulu. Di sini Anies merasa tidak enak dengan PKS. Masa suara Demokrat yang 7,7% diberi hati sama Anies yang ketimbang suara PKS. Anies pun tahu bagaimana nasib Anas Urbaningrum di Demokrat. Jadi dia lebih memilih hati-hati dengan Demokrat. Kecuali bila Anies mau dipasangkan di posisi cawapres. Namun melihat kedekatan Prabowo dengan Megawati, sulit rasanya Gerindra menjauh dari PDIP. Sementara di kubu lain, kelompok Jokowi yang digerakkan Luhut mengubah rencana pertarungannya. Bila awalnya mereka meminta partai-partai mendukung wacana perpanjangan presiden ataupun penambahan masa periode jabatan setelah gagal karena blunder Luhut yang fatal soal mengumumkan pakai big data, maka di bawah Airlangga mereka menyatukan langkah. Dibahaslah koalisi Golkar, P3, dan PAN yang sesungguhnya persiapan menampung Ganjar dan calon yang sudah dipersiapkan untuk mendampingi Ganjar, yaitu Erick Thohir. Prediksi Erick Thohir akan maju ke gelanggang sangat jelas. Dia sering tampil di acara-acara YouTuber, influencer, acara-acara hiburan TV, dan balihonya ada di mana-mana. Ia juga mempersiapkan barisan relawan. Pertanyaannya, apakah Erick berlabuh ke Puan atau Ganjar? Di sisi lain, dua jagoan banteng, Ganjar dan Puan, masih menunggu keputusan Megawati. Apakah bisa bertarung lewat pintu PDIP? Dilihat dari hitung-hitungan partai, maka sulit Anies masuk dalam pertempuran 2024. Sementara Surya Paloh yang pernah dianggap inisiator Anies ke Pilpres 2024 justru mendekat ke Gerindra dan PDIP. Inilah kenapa Anies Baswedan dianggap sulit sekali untuk maju nyapres. Dan sinyalemen ini diperlihatkan kubu pendukung Anies seperti PKS berusaha menggugat presidensial threshold secara mati-matian. Diperjuangkan agar Anies bisa mendapatkan tiket gratis tanpa lewat parpol. Sementara SBY mengalami stagnasi dinamika karena mimpinya hanya mengajukan AHY. Sementara partai lain sudah tidak mau pada AHY yang masih dianggap anak kecil dalam dunia politik. Bila skenario di atas yang jalan, maka pertarungan adalah Prabowo, Puan, PS Ganjar, Erick Thohir. Sementara Anies masuk kotak. Dengan kata lain, 2024 adalah Al-Banteng final. Seruput kopi hitam. Koalisi mementahkan Anies.